Suci baru aja kehilangan bayinya, Mas. Dan sekarang dia ngadepin situasi kayak gini. Gue yakin banget dia bakal terpukul, Mas. Lu harus jadi sumber kekuatan Suci. Lu harus bisa nahan emosi lu ya. Aku percaya Tuhan gak punya rencana buat aku. Mungkin ini semua memang sudah kehendaknya. Suci udah maafin seluruh kesalahan lo. Tapi gue gak akan pernah bisa maafin lo. Waktu pun berlalu semakin jauh dan larut. Peluk ciumku mengantar tidurmu. Pejamkanlah matamu dan bawa Tiara sayang, kenapa kamu nangis? Mimpi-mimpi indahmu. Ngapain kamu pegang-pegang dia, Ci? Aku tadi... Ci, kamu kan baru aja melahirkan. Dan anak kamu meninggal, kan? Aku nggak mau kamu bawa sial terhadap anak itu. Please, jangan sentuh dia, Ci. Sana pergi. Anak aku udah meninggal. Aku udah meninggal. Anak aku, Mas. Aku pengen anakku, Mas. Anak aku. Gue harus cegah Suci punya anak lagi. Itu membahayakan nyawanya. Gue bisa lakuin apapun untuk nyelamatin Suci. Tapi gue gak bisa hidup tanpa dia. Gue gak punya pilihan lain. Gue harus jauhin dia. Pasti ini sudah gak tertarik lagi sama aku. Gue minta maaf, Suci. Gue terpaksa nyakitin lo. Abis mau gimana lagi? Ini semua gue lakuin demi keselamatan lo. Lo gak boleh hamil lagi. Suci, kamu kemari-kemari ya mau ngapain? Ini Tante lagi ngambilin bubur buat Omah.
Ya udah, ya urusin aja Om Yai. Tante, Amelia kenapa nggak pernah makan siang dan makan malam lagi di sini? Apa? Siapa yang berani? Amelia itu kan baru punya bayi. Itu tidak baik dibawa ke rumah ini. Karena di rumah ini baru saja ada seorang perempuan yang kehilangan bayinya. Itu tidak baik. Bisa membawa sial. Makan ya. Suci, pasti kamu habis dizolimi sama Anet atau Mama Lia ya cantik. Kamu sabar ya. Kalau Oma udah sembuh, Oma pasti akan ngelindungin kamu sayang. Oma, tadi aku pengen gendong anak Amelia. Tapi Amelia ngelarang aku gendong bayi itu, Oma. Malahan Tante Anet tadi bilang kalau aku ini pembawa sial. Aku nggak tahu, Oma. Kenapa aku pengen banget gendong bayi itu? Kenapa aku sengsara seperti ini, Oma? Apa salah aku, Oma? Aku baru kehilangan bayi aku, Oma. Tapi mereka gak ngerti perasaan aku sama bayi itu. Aku sedih banget, Oma. Aku tahu kok, Mama selalu ada di samping aku. Mel? Ye tahu nggak? Suci kamu kemari-kemari sudah tidak sabar dan semakin menggebu-gebu untuk memegang bayi itu. Iya emang, kemarin aja mah dia jalan ke sini dan dia mau menyentuh bayi itu. Untung aja aku datang, jadi aku larang dia. Terus gimana? Dia marah nggak? Ya mau marah juga gimana? Itu kan bukan bayi dia. Ay, kelupa. Makanya Mel, tadi dia juga bilang sama Eke, kenapa dia nggak makan di rumah sana? Dia nanya gitu. Tapi Mel, kalau menurut Eke, ya jangan sering-sering main ke rumah sana dan makan di sana. Karena apa? Itu sangat memungkinkan dia untuk menjadi dekat dengan bayinya. Eke dengar dari seorang ibu nih, katanya seorang ibu tuh punya insting yang sangat amat tajam. Biar matanya ditutup, dia tetap tahu bayinya yang mana, sekalipun bayinya dicampur aduk dengan bayi-bayi yang lain. Bisa gitu, mah? Ya udah makanya, Ye sekarang bagusan deketin anaknya sama papanya. Udah, buruan aja ya telepon Dennis. Tadi Eke lihat Dennis sudah siap-siap mau berangkat ke kantor. Telepon Dennis ya. Halo, Nis, kamu bisa kesini nggak? emang kenapa Mel? Ini Nis, kayaknya Tiara sakit deh. Emang keadaannya gimana Mel? Tadi aku habis periksa Tiara, Nis. Dan badannya tuh agak panas dan agak rewel gitu, Nis. Jadi aku cemas. Kamu kesini ya? Ya udah, lo tunggu ya. Gue kesana sekarang. Mas Denis,
Kamu lupa bawa tas kerja kamu ya? Gue belum mau berangkat kok. Gue mau lihat Amel dulu. Katanya anaknya sakit. Tiara? Iya. Kenapa aku sedih? Itu kan anaknya Mas Denis juga. Anakku udah kembali kepada Yang Maha Pencipta. Denis, Nggak panas kok, Mel. Nis aku bisa ngerasain yang lain, Nis. Aku ini ibunya. Jadi aku bisa tahu Tiara tuh sakit atau enggak. Ayo dong, Nis, aku serius, Nis. Bawa ke dokter yuk, sebelum semuanya terlambat. Yuk. Yaudah, yuk. Gue antar ke dokter. Nih. Hai, Mel. Hai, Dik. Kasih nggak apa-apa kan? Aku baik-baik aja kok, Dika. Kamu gimana kuliahnya? Enak gak kuliah? Kuliahnya sih biasa-biasa aja. Cuma pergaulan agak beda sedikit. Di kampus aku sering nemuin anak yang macam-macam gitu bawaannya. Kakak kenapa ngeliatin aku? Nggak apa-apa kok, Dika. Kamu baik banget ya sama aku. Aku ngerasa kamu seperti adik kandung aku sendiri, Dika. Ya biasa aja, Kak. Cuman aku sering ngeliat Kak Suci ngelamun sendiri. Nggak baik lo ngelamun sendiri. Kak Suci masih mikirin anak ya. Sabar ya, Kak. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan punya maksud yang kita nggak tahu. Jadi kakak nggak usah sedih kehilangan anaknya. Loh, Kak Suci kan nangis. Aku salah ngomong ya? Enggak kok, Dika, kamu nggak salah. Aku cuma terharu aja dengan cara bicara kamu. Kamu tuh polos dan apa adanya ya. Tapi aku udah bikin Kak Suci nangis. Kalau udah Mas Denis pasti aku dimarahin deh. Ya, aku lupa, aku masih telepon Mas Denis. Duh, aku udah telat lagi. Aku jalan ya. Dadah. Halo, Ji. Gue lagi sama Amel dan bayinya. Maksud gue Tiara. Kita lagi nganter dokter. Mas, kamu kok nggak bilang sama aku sih waktu berangkat? Aku tadi nungguin kamu. Maaf, Ci. Tadi gue buru-buru. Tiara lagi sakit. Tiara sakit, Mas. Sakit apa? Nggak serius sih. Cuman badannya lagi hangat aja. Yaudah. Mas, pokoknya kalau ada apa-apa tolong kabarin aku ya. Cepet, ya. Iya, pasti, Ci. Yaudah. Tuan Denis, Iya. Saya, Sus. mari silakan. Ayo, Mel. Ibu menyusui dengan ASI kan? Iya, Bu. Tapi sekali-sekali saya suka kasih dia susu botol juga sih. Maaf, Ibu harus saya periksa dulu. Silakan, Bu. Bapak silakan tunggu di luar. Oh, oke, Dok. Permisi. Maaf, Mas. Kalau mau ke ruangan bedah syaraf, di sebelah mana ya? Maaf, saya juga nggak tahu. Oh, iya. Makasih ya, Mas. Maaf, Sus. Ruangan bedah syaraf di mana ya? Adik mau periksa ya? Iya, ini adik saya dan dia mau periksa hari ini. Mari saya antar. Makasih ya, Sus.
Silakan Pak, duduk. Bayi Anda sehat-sehat saja, tetapi dia agak lemah. Salah satunya adalah karena dia tidak mendapatkan ASI, karena Ibu Amelia tidak bisa memproduksi ASI. Loh, kok bisa gitu, Dok? Sebenarnya jarang sekali ditemui kasus seperti ini. Ibu yang melahirkan anak yang sehat, tetapi dia tidak bisa memproduksi ASI. Seharusnya prosesnya alamiah. Aduh, aku takut dokternya tahu kalau aku yang udah melahirkan anak yang sudah mati di kandungan. Tapi kadang-kadang memang kasus seperti ini juga terjadi. Tapi bayi Anda butuh ASI. Dok, apa bisa diganti susu lain? Susu sapi segar misalnya. Tidak bisa. Air susu ibu itu alamiah. Dia mengandung zat antibodi yang tidak bisa kita dapat dari susu buatan. Tapi dok, kalau misalnya ibunya emang nggak bisa memproduksi ASI, terus gimana cara ngedapetin ASI-nya, Dok? Sebaiknya Anda mencari ibu yang baru melahirkan, yang bersedia menyusui untuk bayi Anda. Suci mau nggak ya nyusuin anaknya hamil? Dokter ini macam-macam aja. Ini saya berikan resep untuk Ibu Amelia, agar ibu bisa memproduksi ASI lagi. Baik, Dok. Terima kasih. Permisi, Dok. Tubuh Olivia sedang berkembang. Tulangnya tidak akan lentur seperti sekarang ini. Saran saya, dia harus segera dioperasi. Jadi nggak ada jalan lain, Dok? Itulah cara satu-satunya. Soal biayanya bagaimana, Dok? Kira-kira berapa jumlah semua biayanya? Ya, kamu harus menyediakan uang untuk biaya operasinya kurang lebih segini. Sebanyak ini, Dok? Itu biayanya, dan harus secepatnya. Nanti kalau terlambat, akan lebih sulit. Saya akan berusaha, Dok. Tapi jumlah uang itu banyak sekali buat saya. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, Dok. Untuk sementara itu, latihannya terus dilakukan. Dan jangan lupa untuk habiskan obatnya. Aku juga gak ngerti nih mesti gimana. Aku sebenarnya pengen banget kok nyusuin Tiara. Iya, Mel, gue ngerti. Tapi semoga obat dari dokter bisa ngebuat hasil produksi lagi. Mel, gue telepon Suci dulu ya. Iya, Mas Denis. Gimana? Kok dari tadi nggak ngabarin aku sih? Iya, Ci. Maaf ya. Gue bisa baru ngabarin lo. Tiara gimana, Mas? Dia sakit apa? Kata dokter, ini semua karena Tiara nggak mau konsumsi ASI. Sedangkan Amelia, dia nggak bisa ngasih dia ASI. Loh, kok nggak bisa? Amelia itu kan habis melahirkan, Mas. Masa dia nggak bisa produksi ASI? Gue juga nggak tahu, Ci. Yang jelas, Tiara harus mengkonsumsi ASI. Dan gue harus nyari ibu yang bisa mengasih dia ASI. Mas, aku mau kok ngelakuinnya. Aku mau banget. Aku bisa produksi ASI, Mas. Iya udah, Ci. Nanti kita omongin di rumah aja. Sebentar lagi gue pulang kok. Iya, Mas. Kurang ajar. Suci mau nyusuin anak itu. Ya dia emang anaknya sih. Tapi aku nggak bisa terima. Ayo, Mel. Kita pulang. Mundur, putar lagi. Ciu, enak. Terus sama jet coaster ya. Kan Mami suka nyanyi.
suka dangdut. Dangdut, dong, dung, dangdung, dangdung, dangdut, dangdut, dangdut. Agak ngeprint. Mau marah? Mau marah? Nggak bisa dong. Mau bawel? Apep. Sekarang Ye mau apa mertua bawel? Eka sekarang menang. Eka bisa ngapa-ngapain Ye. Mau marah? Coba aja kalau bisa. Anet, lu emang company kurang ajar ya. Lu nggak punya kesian sama mertua. Lu entar kualat, Lep. Awas ya, kalau gue udah baik, lu gue balas. Lu bakalan gue ceburin ke Kali Ciliwung biar jadi sampah lu. Ya Amel, ada apa? Ma, kayaknya kita akan mendapat masalah lagi deh, Ma. Masalah apa? Ini si Tiara nih. Kata dokter, Tiara harus mendapatkan ASI. Dan Nenis mungkin akan meminta Suci untuk menyusui anak ini, Ma. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Ya dong. Eka juga nggak mau seperti itu. Aduh, udah, ya tenang aja ya. Eka yang ngatur semua. Eka sekarang udah punya banyak ide. Jadi ya nggak usah khawatir. Oke? Ya udah deh. Kalau yang ini boleh kasih tahu ke Yai Mami. Mau tahu rahasianya? Dengerin baik-baik ya. Eke akan melarang Suci kemari-kemari menyusui bayi Amelia. Caranya gimana? Tetap Eke yang tahu. Kayaknya Suci udah seneng duluan tuh. Dasar Suci kamu kemari-kemari. Suci kamu kemari-kemari. Ye tidak boleh menyusui Tiara. Karena Tiara itu anaknya Amelia. Jadi Ye tidak bisa maksa. Tapi Tante, aku kan... Pokoknya tidak boleh menyentuh Tiara. Tapi kenapa aku nggak boleh nyentuh, Tante? Tiara itu kan anak Mas Denis juga. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa, Tante? Masalahnya, Ye itu pembawa sial. Ye masih ingat kan kalau anaknya itu udah meninggal? Jadi intinya kalau Ye memberikan susu Ye kepada Tiara, anak itu juga bisa mati karena apa? Susu Ye itu udah beracun. Ye mau ngebunuh anak itu, hah? Enggak, Tante. Itu nggak mungkin terjadi. Ye lupa. Sudah berapa banyak kejadian dalam hidup Ye dan orang-orang di sekitar Ye. Keluarga Ye aja udah meninggal. Hah, Denis terjebak dengan istri dua gara-gara siapa? Gara-gara Ye kan? Sekarang Ye mau ngebunuh Tiara dengan cara Ye memberikan susu yang beracun itu, iya? Enggak, Tante. Itu nggak mungkin. Oh, Ye perlu bukti. Baik, kalau Ye mau seperti itu, kita lakukan. Tapi ingat, kalau sampai terjadi apa-apa sama Tiara atau sampai meninggal, Ika tidak akan segan-segan mengatakan sama Denis bahwa Ye pelakunya. Oke, Tante. Aku nggak akan nyusuin Tiara. Tapi tolong, Tante jangan bicara seperti itu lagi. Mas Denis sangat mencintai anaknya. Makanya, biarin Tiara hidup. Eka tahu, Denis akan datang ke sini bersama Tiara. Dan tentunya berharap Ye bisa kan menyusui Tiara. Tapi itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena nanti Ye akan membawa Denis keluar kamar dan menutup pintu kamar supaya Denis tidak tahu semua ini. Oke, Tante. Terserah. Aku nurut aja. Gimana caranya aku bisa dapetin uang yang sangat banyak itu untuk biaya operasi? Apa yang harus aku lakuin? Kalau aku kerja biasa, mungkin selama setahun pun aku nggak bisa ngumpulin uang sejumlah itu. Ya Tuhan, kapan kakek adikku itu bisa dioperasi? Jika? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya, tolong bersihkan ruang kerja saya. Iya Pak.
Iya Pak. Iya Pak. Sudah saya kirim. Jadi nanti tinggal ini aja laporannya. Kemarin udah saya laporkan yang sudut kiri. Sudut kanannya juga belum selesai. Untuk biaya operasinya kurang lebih segini. Aku minta maaf Tuhan. Aku melakukan ini karena terpaksa. Tuhan, semoga kamu akan memaafkan aku. Karena aku lakuin ini demi Olivia. Jadi kamu yang mencuri uang itu ya? Jadi kamu berani melakukan itu? Pak, saya... Gue gak nyangka. Ternyata lu bisa nyolong ya dan ngelakuin hal kayak gini. Mel, lo masuk aja ke dalam rumah. Oh, ini pasti Mama Anet sudah mengatur semuanya. Aku harus ngikutin rencana Mama Anet, jadi aku harus menolak Dennis. Mel, lo denger gak sih? Lo masuk aja ke dalam rumah gue. Nggak, Nis, aku di luar aja. Lo kok gak nurut banget sih sama omongan gue? Nis, aku nggak akan sanggup, Nis. Aku nggak sanggup ngeliat Tiara diberi susul orang lain. Tapi aku mau ngelakuin ini demi anak kamu. Aku nggak pernah mau Suci menyentuh anak itu. Tapi sekarang aku nggak punya pilihan lain. Lagian Suci nanti bakal tambah sengsara karena nanti dia nggak akan pernah bisa menyusui anaknya sendiri. Mama Anet, Dennis sudah bawa Tiara ke dalam, Mah. Oke, Eko udah siap. Dadah. Suci, Suci. Mi, lihat Suci nggak? Ada di kamarnya. Ya udah, makasih ya. Suci, lo mau nyoba gendong dia nggak? Mau, Mas. Tiara. Tiara, Dennis sini. Ay, biar mami yang pegang. Dennis, kamu tunggu di luar ya. Biar Suci menyusuin. Nanti kalau udah selesai, mami antar ke kamu, ya? Iya, Mi. Sedihku sedih. Ay, Tiara. Aduh, ya tuh memang lucu, cantik. Kayak mamanya Amelia. Hidungnya udah kayak papanya Dennis. Lucu, nah. Tante, aku
boleh gendong bayi itu nggak? Aku pengen banget ngerasain gendong bayi Tante. Itu gimana sih Suci kamu kemari-kemari? Eka udah bilang jangan pernah menyentuh Tiara. Karena tangan dia itu beracun untuk Tiara. Dengar ya Suci, Eka nggak mau Dennis sampai tahu semua ini. Karena kalau sampai dia tahu dia akan sedih. Kalau ia ingin memecah belahkan keluarga ini, terserah ya. Itu artinya Dennis tidak akan pernah bisa dekat sama anaknya. Jadi Tante Anet udah siapin dengan botol itu. Dia nyuruh Mas Dennis nunggu di luar supaya Mas Dennis gak tahu semua ini. Cika, saya memberikan pekerjaan kamu karena saya prihatin terhadap keadaan adik kamu yang cacat itu. Tapi kamu tidak mengerti bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Pak, saya mohon maafin saya, Pak. Secara pribadi memang saya bisa memaafkan kamu. Tapi ini bukan lagi urusan pribadi. Uang yang kamu curi itu adalah uang mahasiswa yang akan disetorkan ke bank. Dan kamu tahu itu artinya? Kamu akan berurusan dengan ribuan mahasiswa. Jadi itu yang tidak pernah bisa saya maafkan. Pak, saya tahu saya salah. Tapi saya nyuri uang itu karena terdorong oleh kata-kata dokter. Dokter bilang, kalau hari ini adik saya nggak dioperasi, dia bakal lumpuh untuk selama-lamanya. Makanya saya ngelakuin ini semua. Saya mohon perhatian Bapak sedikit aja, Pak. Iya, saya mengerti. Saya tidak akan membawa kamu ke polisi. Tapi kamu akan saya berikan sanksi. Kamu saya pecat. Dennis, Tiara sudah kenyang. Sekarang dia kembaliin Tiara ke Amel. Dia pasti udah nungguin. Iya, Ma. Tuh. Bagus sih kamu kemari-kemari. Dengan begini, Dennis pasti akan merasa bahagia. Tapi Tante, bagaimanapun juga Tiara membutuhkan Asin untuk tetap bertahan hidup. Tante nggak bisa kasih Tiara susu selain ASI. Kalau masalah itu Suci kamu kemari-kemari, Eka udah ngerti dan Eka sudah menemukan solusinya untuk itu. Makasih ya, Nis. Amelia sayang, Eka sudah mendapatkan perempuan yang bisa menyusui bayi itu. Udah, Mah. Siapa? Ada aja. Namanya Arina. Tapi Ma, Arina itu siapa? Arina itu anak dari bekas pembantu Eka. Nah, Eka dengar Arina itu baru saja melahirkan. And dia itu tinggal di perumahan kumuh. Ya tapi Ma, masa kita harus bolak-balik ke perkampungan itu setiap kali kita mau nyusuin Tiara? Hei, Amelia sayang, ya nggak gitu juga dong. Caranya kita ajak mereka untuk tinggal di sini. Terus, Mama kapan mau ke sana? Sekarang, Eka. Berdua kali ya. Hai Ririn. Mak gatel. Nyonya? Ya udah makmur sekarang, udah kaya. Sampai-sampai nggak mau main lagi ke rumah Ike?
Nyonya jangan ngomong gitu dong ah. Masa iya sih saya bisa kaya bakal kiamat kalinya. Lah, ini bayi siapanya? Nyonya punya anak lagi ya? Hai, ya jangan bicara sembarangan ya. Itu cucu Eike. Dan itu menantu Eike, Amelia. Istri Dennis. Oh, istrinya Mas Dennis. Wah, Mas Dennis udah punya anak ya, Nya? Ngomong-ngomong, Nyonya ada apa nih? Mimpi apa nih bisa kemari? Pasti ada perlunya nih. Perlu sama saya kan? Iya kan? Iya kan? Eka kesini memang Eka ada perlu dan Eka ada mau. Nyonya mau sedekah ya sama saya ya? Ya. Dia mau? Ya harus dengar dulu. Iya saya dengerin ya. Eka mau? Iya kerja lagi di rumah Eka. Hah? Kerja? Kerja lagi nya? Benerannya? Lah kan dulu kan Nyonya yang mencat saya. Bagaimana sih Nyonya? Dulu Eka pecat Ye karena Ye tidak pernah mau nurut sama Eka. Sekarang Ye mau nggak kerja? Gaji kenain 2 kali lipat. Hah? 2 kali lipat? Maunya. Mak, saya aja yang kerja ya. Saya kan juga pengen kerja. Oh, atau gini, Mak kan kerja. Nanti saya juga ikut kerja. Jadi saya bisa bantuin Mak. Ya, udah ama aja. Mama Nat. Sini deh. Ada apa sekarang? Gimana kalau kita nyusuin Tiara di sini aja deh? Nih, Amelia. Ya kan tidak mau seperti itu. Lebih bagus juga dia kerjakan di rumah sebagai pembantu. Dengan begitu setiap saat kita bisa mengontrol. NY bisa menyuruh dia kapan saja, setiap saat. Ya. Udah deh, Ma. Mulai besok, Ye berdua kerja di rumah Eka. Iya. Makasihnya. Makasih ya. Ci, lo baik-baik aja kan? Kalau perlu apa-apa, lo bilang sama gue ya. Nggak usah mas, nggak usah. Suci, gimana rasanya tadi? Maksud gue, waktu lo nyusun Tiara, gimana? Aku nggak boleh kasih tau Mas Dennis kalau aku bahkan nggak boleh nyentuh bayi itu. Mas, aku lakukan semuanya itu karena kamu. Semuanya karena kamu. Aku pengen punya anak lagi. Itu juga karena kamu. Aku pengen jadi seorang ibu. Itu juga karena kamu. Aku pengen kamu bangga punya istri seperti aku, Mas. Suci, kita akan punya anak. Tapi nggak sekarang. Kita harus punya waktunya. Dan lo juga harus mulihin semuanya. Stamina lo, fisik lo, perasaan lo. Dan lagi pula luka lo kan belum kering. Lo kan habis operasi, ya? Mas, yang aku pengen cuma punya anak. Aku yakin kalau aku punya anak dan aku hamil lagi, aku pasti baik-baik aja, Mas. Dan mungkin saat ini kondisi aku yang lagi sakit pasti bisa cepat sembuh.
Aku pengen punya anak, Mas. Gue jadi bingung mau gimana lagi. Gue nggak tega bilang ke lo, Suci. Kalau lo nggak boleh hamil dulu, karena beresiko buat nyawa lo. Gue nggak tega, Suci. Gue mau alasan memeriksa Tiara. Suci, gue lihat Tiara dulu ya. Takutnya badannya masih panas. Soalnya Amel nggak ngerti apa-apa. Sebentar lagi gue balik lagi, ya.